Gizi seimbang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Maka, pemenuhan gizi yang baik akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan tumbuh kembang bayinya. Oleh karena itu, kebutuhan ibu menyusui akan meningkat karena makanan tersebut diperlukan untuk menghasilkan ASI, untuk memulihkan kesehatan ibu setelah melahirkan, dan ditambah juga untuk kebutuhan kegiatan sehari-hari. Menurut Kemenkes RI, tahun 2014 menyatakan bahwa menyusui merupakan cara alamiah untuk memberikan makanan dan minuman pada awal kehidupan bayi. Selain itu juga, kebutuhan gizi ibu perlu diperhatikan pada masa menyusui, karena gizi yang masuk tidak hanya harus mencukupi kebutuhan dirinya, melainkan harus memproduksi ASI bagi bayinya. Selanjutnya, manfaat gizi seimbangan bagi ibu menyusui. Yang pertama untuk melakukan aktivitas, yang kedua melakukan berbagai proses di dalam tubuh, yang ketiga mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil, yang keempat sebagai cadangan dalam tubuh, yang terakhir sangat erat kaitannya dengan produksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Selanjutnya, sumber makanan yang bergizi bagi ibu menyusui. Produksi ASI yang baik dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi ibu, sehingga makanan yang dikonsumsi harus memenuhi jumlah kalori, lemak, protein, dan vitamin serta mineral yang cukup. Sumber makanan yang bergizi yaitu yang pertama, karbohidrat, yaitu dengan mengonsumsi nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, mie, roti, makaroni, dan jagung. Yang kedua, protein hewani yaitu seperti ikan, daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya. Yang ketiga, protein nabati yaitu dengan mengonsumsi tahu tempe, kacang-kacangan, dan hasil olahannya atau susu kedelai. Yang keempat, lemak, yaitu makanan yang mengandung omega 3 dan omega 6, misalnya ikan tuna, salmon, minyak kedelai, dan lain-lain. Yang terakhir, vitamin dan mineral, yaitu dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Makanan yang harus dihindari bagi ibu menyusui, yang pertama, makanan yang merangsang bau, misalnya petai, bawang, dan jengkol. Yang kedua, makanan yang merangsang, misalnya cabai, merica, jahe, yang akan menimbulkan mencetak pada bayi. Yang ketiga, makanan yang manis dan berlemak. Yang keempat, hindari minuman keras, merokok, dan penggunaan pil KB. Manfaat ASI bagi bayi, yang pertama, menurunkan resiko kematian bayi akibat diare dan infeksi. Yang kedua, mengurangi angka kematian di kalangan anak-anak yang kekurangan gizi. Yang ketiga, perlindungan terhadap infeksi gastrointestinal. Yang keempat, sumber energi dan nutrisi bagi bayi usia 6-23 bulan. Manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama, mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara. Yang kedua, membantu kelancaran produksi ASI. Yang ketiga, metode alami pencegahan kehamilan dalam 6 bulan pertama setelah kelahiran. Dan yang keempat, membantu mengurangi berat badan lebih dengan cepat setelah kehamilan. Selanjutnya, manfaat kekurangan gizi bagi bayi. Yang pertama, proses tumbuh kembang terganggu. Yang kedua, daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit. Dan yang ketiga, mudah terkena infeksi. Dan yang keempat, menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Dampak kekurangan gizi bagi ibu, pertama, gangguan pada mata. Kedua, kerusakan gigi dan tulang. Ketiga, mengalami kekurangan gizi dan darah. Dan keempat, kualitas ASI menurun. Selanjutnya, masalah dalam menyusui. Yang pertama yaitu payudara ibu bengkak. Yang kedua, ASI lama tidak keluar.
Yang ketiga, ibu dan bayi tidak dirawat gabung. Yang keempat, ibu bekerja sehingga tidak menyusui. Yang kelima atau yang terakhir yaitu budaya yang tidak mendukung pemberian ASI dan lain-lain.